وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasan fikih sirah kita di pagi yang berbahagia ini sebagaimana telah tadi disampaikan tadi adalah Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq, atau disebut juga dalam istilah Quran disebut dengan perang Ahzab. Bahkan begitu pentingnya peperangan ini, Allah menurunkan satu surah yang dinamakan dengan perang dengan Ahzab atau perang Khandaq, menunjukkan kepada kita begitu penting peristiwa yang terjadi atau bagian dari sejarah sirah nabawiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perang Ahzab ini adalah bagian dari rentetan peperangan yang merupakan indikasi yang sangat jelas bahwa kaum muslimin yang baru saja mereka berkumpul dan mendirikan sebuah komunitas Islam atau disebut juga dengan masyarakat baru, yaitu Ahlul Madinah, mulai menunjukkan taringnya, mulai menunjukkan akarnya telah menghunjam ke dalam bumi. Dan dengan kejadian perang Ahzab ini semakin mengokohkan itu semua ya, bagi kaum muslimin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, secara singkat perang Ahzab itu atau perang Khandaq ya, perang Ahzab atau perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal. Ada juga yang mengatakan terjadi di bulan Zulqa'dah sehingga Zulhijjah. Dan itu terjadi, mayoritas pendapat para sejawat Ahlussunnah wal Jamaah terjadi pada tahun ke-5 Hijriyah. Walaupun ada juga yang mengatakan terjadi di akhir tahun ke-4 Hijriyah masuk ke 5 Hijriyah. Dan hal ini ya telah diterangkan juga oleh Al-Imam Baihaqi, bahwa beliau mengatakan pendapat dua tersebut tentang waktu dan peristiwa mempunyai dalil-dalil masing-masing, walaupun memang kebanyakan jumhur para ahli sejarawan mengatakan terjadi pada tahun ke-5 Hijriyah, atau tepatnya sebagaimana pernyataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yaitu terjadi pada tahun 627 Masehi. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam peperangan ini yang bertugas membawa bendera Rasulullah SAW, bendera kaum muslimin, adalah Zaid bin Harithah ya. Zaid bin Harithah, anak angkatnya Nabi Muhammad SAW, bahkan sempat dijuluki sebagai Zaid bin Muhammad ya, saking begitu dekatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan memang Zaid ini dan juga anaknya Usamah bin Zaid, dua orang anak yang memang kata Nabi Muhammad SAW, innahu la khaliqan lil imarah, keduanya itu, satu di antara keduanya atau kedua-duanya memang diciptakan, ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin. Dan beliau bertugas juga pada kesempatan ini membawa bendera ya, sebagai lambang kekuatan Islam, dan juga dibantu oleh Sa'ad bin Ubadah. Kejadian perang ini di wilayah kota Madinah, karena memang kota Madinah dikepung oleh konspirasi kekufuran dan musyrikin yang bertujuan untuk menghancurkan Islam hingga ke akarnya. Kemudian jemaah sekalian, sedangkan komandan atau komando peperangan kaum muslimin langsung dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jumlah prajurit yang mengikuti peperangan tersebut kurang lebih sekitar 3.000 pasukan kaum muslimin dari kalangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi untuk menjelaskan tentang pentingnya peperangan ini, bahkan Allah turunkan surat Al-Ahzab ya, surat satu dari bagian surat-surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dari komandan pasukan musuh atau kaum musyrikin kufar dipimpin langsung oleh Abu Sufyan bin Harb ya, karena beliau memang belum dapat hidayah saat itu, beliau masuk Islam menjelang Fathul Mekah nanti, dan membawahi
seluruh total dari pasukan yang bergabung dalam peperangan tersebut jumlahnya 10.000 prajurit. Jadi 10.000 berbanding 3.000, Masya Allah. Tentunya mereka dengan perlengkapan yang jauh lebih lengkap untuk zaman itu dan lebih siap untuk berperang. Sedangkan orang-orang Ahlul Madinah, mereka di awal Islam dalam kondisi masih serba kekurangan. Bahkan ini juga waktunya terjadi di musim dingin. Selain mereka kelaparan, mereka harus menghadapi musuh yang sekian lama mengepung Madinah. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebab penamaan perang biasanya dalam sejarah Islam itu selalunya sesuatu dikaitkan, ada asbabul wurud. Kenapa dikatakan perang Khandaq atau perang Ahzab? Perang Khandaq atau perang Ahzab itu ada sebab asbabul wurudnya namanya. Nah, perang ini dikatakan sebagai perang Khandaq. Khandaq itu artinya adalah parit. Artinya adalah parit. Kok demikian? Kenapa? Iya, karena ada perangan itulah strategi pertama yang diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa kaum muslimin dengan jumlah yang sangat sedikit dikepung yang kurang lebih 10.000 tentara pasukan yang lengkap dengan segala persenjataan di zamannya, ya. Maka tentunya pintu-pintu untuk masuk ke wilayah Madinah itu sangat banyak. Tapi alhamdulillah Madinah itu berada di lembah di mana di kanan kirinya semuanya diapit oleh gunung-gunung. Tetapi ada beberapa tempat yang memang tidak ada pegunungan, sehingga memudahkan bagi musuh untuk menyerang ke Madinah. Atas dari situlah maka wilayah tersebut yang tidak bisa dikontrol dan dijaga oleh pasukan kaum muslimin, maka dibuatlah parit, maka Khandaq. Oleh sebab itu dikatakan, dikenal juga dengan perang Khandaq, atau disebut juga dengan perang Ahzab. Perang Ahzab jamak dari hizb, artinya kelompok. Jadi Ahzab berarti kelompok. Kenapa? Karena peperangan ini adalah konspirasi jahat, ya, konfederasi militer perang, ya, antara seluruh orang-orang kafir di wilayah sekitar Madinah, baik orang Yahudi, kemudian Bani Ghatafan itu adalah orang-orang yang memang sangat luar biasa jumlah mereka dan kekuatannya, ditambah lagi dengan musuh bebuyutannya adalah orang-orang kafir Quraisy, ditambah lagi dengan orang-orang yang menjadi sekutu mereka, sehingga totalnya tadi dikatakan 10.000 prajurit ingin menyerang Ahlul Madinah. Karena itulah Allah menyebutkan dalam Al-Quran dengan perang Ahzab. Karena apa? Menggambarkan kekuatan Islam dihimpit, ditekan dengan kekuatan yang begitu besar, menghimpit Ahlul Madinah atau orang-orang Islam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah. Kemudian yang menjadi latar belakang dari peperangan Ahzab atau Khandaq ini sesungguhnya adalah dendam kesumat dari orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka terusir dari wilayah Madinah, padahal mereka sudah ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun sebagiannya telah datang ke Madinah berdasarkan petunjuk kitab Taurat mereka. Kenapa? Karena mengharapkan Nabi yang terakhir yang mereka nantikan, sebagaimana dalam sifat-sifat yang tertulis dalam Taurat itu akan datang nanti muncul di wilayah kota Madinah, kota yang ditumbuhi, yang dipenuhi pohon kurma. Itulah kota Madinah. Mereka datang di sana untuk menyambut Nabi itu, tapi ternyata setelah yang disambut itu, yang diharapkan itu bagian dari orang yang tidak mereka sukai. Karena orang Yahudi sangat fanatik dengan kabilahnya. Ya, orang-orang Yahudi sangat fanatik dengan kesukuan, maka orang Yahudi tidak menawarkan agama kepada ajaran yang lain. Beda dengan ajaran Nasara. Mereka eksklusif agamanya. Ternyata yang dinantikan Nabi itu sifatnya sama, tapi sukunya berbeda. Dari semenjak itulah maka mereka memusuhi Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi sebagaimana sudah kita bahas, di antara strategi Nabi Muhammad SAW menghadapi masyarakat baru yang berada di Madinah, selain orang yang beriman dari kalangan Muhajirin dan Ansar, ada orang-orang musyrikin di sana, ada orang yang belum iman, dan kelompok yang paling kuat yang menguasai ekonomi dan politik adalah orang-orang Yahudi. Maka Nabi Muhammad SAW dengan strateginya membuat perjanjian damai dengan mereka.
Tapi ketika mereka berkhianat kepada Nabi Muhammad, bahkan yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, Bani Nadir ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, yang sebelumnya Bani Qainuqa juga mengkhianati Nabi Muhammad, maka mereka diusir oleh Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya secara hitung-hitungan matematikanya jemaah sekalian, orang Yahudi itu penguasa ekonomi dan politik. Mereka memproduksi peralatan perang yang canggih-canggih di zamannya sampai hari ini. Secara logikanya harus mereka lebih berani dan harus menang. Tapi ternyata apa jemaah sekalian? Orang-orang kafir itu penakut sebenarnya. Orang-orang itu penakut. Mereka sadar kalaupun mereka mati neraka sebenarnya. Mereka takut, sehingga dengan itulah Allah tanamkan rasa takut pada diri mereka, sehingga mereka diusir oleh Nabi Muhammad yang sebelumnya harusnya mereka dibunuh semua. Tapi karena nego dari sekutunya yang tinggal boleh dikatakan dekat dengan Nabi Muhammad, pimpinan munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, maka dia menego Nabi Muhammad sehingga mereka tidak jadi dieksekusi, tapi mereka diusir meninggalkan Madinah, meninggal kota Madinah. Sebagian berangkat ke wilayah Syam, sebagian mereka bergabung di wilayah Khaybar yang tidak jauh dari wilayah Madinah. Nah, asbab itu jemaah sekalian, terutama dari kalangan para tokoh-tokohnya, termasuk tokoh dari Bani Nadir itu adalah mertuanya Nabi Muhammad, ya, istri Nabi Muhammad yang tadinya Yahudi yang masuk Islam, yaitu Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, punya dendam kesumat yang luar biasa. Tempatnya diambil oleh Rasulullah. Jadi pikiran jahatnya begitu, pikiran buruk negatifnya begitu. Muhammad ini datang kita nantikan, ternyata memusuhi, mengambil harta kami, mengambil kuasa dan pengaruhnya, udah begitu mengambil anak saya. Ini yang menjadi bukan sudut pandang yang positif yang dilihat oleh Huyai bin Akhtab ini, justru negatifnya. Nah, atas dasar inilah dia mengompori seluruh orang-orang Yahudi yang punya sakit hati yang sama, menjadikan Nabi Muhammad sebagai musuh bersama. Inilah awal dari kejadian tersebut, sebagaimana juga diterangkan dalam banyak riwayat-riwayat dalam kitab-kitab sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Dan Huyai bin Akhtab ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, dibantu dengan beberapa tokoh lainnya seperti Kinanah bin Abdul Haqid, Hudzairah bin Qail al-Waili, dan Amr bin al-Fasik dan sebagainya. Mereka mengompori seluruh orang-orang munafik dan seluruh mereka berkonsentrasi untuk membuat hubungan yang baik dengan orang-orang munafik yang berada di Madinah, dan juga orang-orang kafir yang tinggal di sekitar Madinah, Bani Ghatafan. Itu adalah kekuatan Arab yang luar biasa. Dan juga orang-orang Quraisy yang mereka tahu sendiri bahwa orang Quraisy sangat membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti dengan apa? Adanya peperangan-peperangan yang terjadi sebelum peperangan Ahzab ini. Maka berangkatlah para tokoh-tokoh Yahudi ini datang kepada kabilah-kabilah, juga termasuk datang ke orang-orang Quraisy, dan mereka sepakat bersatu padu mengerahkan segala kekuatan daya upaya mereka di zaman itu untuk menjadikan Ahlul Madinah Nabi Muhammad SAW sebagai musuh bersama. Dan ini ujian yang terberat jemaah sekalian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga pada puncaknya mereka dapat mengumpulkan 10.000 personil prajurit dengan perlengkapan yang lengkap di zamannya untuk menggempur, menghabisi Al-Madinah sampai ke akar-akarnya, dipimpin langsung oleh semua orang yang sepakat. Siapa dia? Abu Sufyan bin Harb. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah. Masuk berikutnya adalah musyawarah dan strategi perang Khandaq. Setelah Nabi Muhammad SAW memastikan tentang berita dan informasi rencana kafir untuk menghancurkan atau untuk menghabisi Al-Madinah, maka Nabi Muhammad SAW serentak saat itu menyelenggarakan majelis tinggi permusyawaratan militer. Dikumpulkanlah para tokoh-tokoh semua, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menyerang di luar, kita tunggu mereka di luar Madinah, atau di dalam Madinah, atau sebagaimana? Karena jumlah mereka sangatlah besar. Maka Nabi Muhammad SAW menyelenggarakan majelis tinggi permusyawaratan militer itu adalah untuk apa? Membicarakan strategi dan apa yang harus mereka lakukan untuk menampung usulan-usulan di kalangan para sahabat. Kemudian muncullah satu ide yang luar biasa yang belum pernah sebelumnya dikenal oleh bangsa Arab. Ide dari seorang sahabat yang jauh datang di negara Persia, yang kisahnya luar biasa.
dikatakan bahwa Salman Al-Farisi adalah orang yang tertua di kalangan sahabat yang umurnya sangat panjang. Beliau mengusulkan, ya Rasulullah, kunna fis sabi idza hasarna al-adu nabni handakan hawlana. Ya Rasulullah, kami dahulu, pengalaman saya sebagai orang Persia, ya, kami dahulu ketika kami diserang musuh dan kekuatan kami terbatas, kami akan menjadikan benteng kekuatan kami adalah apa? Kami menggali parit. Disampaikan alasannya dan seterusnya. Ternyata jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, usulan ini membuat takjub para sahabat. Ini ide berlian ini, kami nggak pernah kepikiran sebelumnya dan kami nggak pernah kenal ide ini. Dan kemudian diputuskan dalam musyawarah tersebut bahwa ide sama Al-Farisi itu yang dijalankan, strategi perang itu yang dijalankan ya oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang terjadi jemaah sekalian, maka mereka berarti menantikan pasukan musuh datang ke Madinah. Jadi mereka membuat strategi bertahan di dalam kota Madinah. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, dalam beberapa catatan sirah nabawiyah, termasuk dalam rujukan utama kita, kitab Al-Imam Saifur Rahman Ar-Rahiq Al-Makhtum, dikatakan oleh Imam Syami dalam riwayat Tabrani dengan sanad yang bisa diterima ya, bahwa Nabi Muhammad SAW setelah musyawarah tersebut menggaris ya, garis lurus, langsung turun tangan langsung membuat garis dari ujung ke ujung di mana akan digali dan berapa lebarnya. Itu Nabi kita Muhammad SAW, yaitu dari wilayah Ajam Syaikhan dan sampai ke wilayah Harisah hingga ke Masad, yang kemudian dibagi rata kepada seluruh para sahabat, bahwa setiap 10 sahabat harus menggali sejauh atau sepanjang 40 hasta. Setiap 10 sahabat ya. 40 hasta. Kalau dianggap satu hasta itu setengah meter, berarti 20 meter dikali lebarnya 4,62 meter. Jadi 4 meter ya. Di zaman itu jemaah sekalian sudah kebayang kira-kira di musim dingin, dalam kondisi ekonomi yang masih sangat pas-pasan, dengan peralatan yang sangat sederhana apa adanya. Ditambah lagi kita tahu wilayah sana bukan kayak wilayah Indonesia, apalagi kayak wilayah Kalimantan yang kalau diinjak pun bisa jeblos. Tanahnya tanah cadas. Sudah kebayang tidak dimasukkan kira-kira di musim dingin, kondisi lapar, berhari-hari mereka tidak makan. Bahkan dalam berita tersebut sahabat mengadukan, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, lapar nih, udah berhari-hari nggak makan, kita kerja berat. Dibuka, ternyata untuk menahan rasa lapar jemaah sekalian diikat dengan batu. Ini kondisi seperti ini, masya Allah. Saking laparnya, dia nggak ngeluh kepada siapa-siapa, tapi nggak tahan mengeluh kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, udah nggak lapar nih. Demi supaya tertekan perut ini, seakan-akan saya ada isinya, saya ikat dengan tali yang kencang di dalamnya, saya kasih batu. Masya Allah. Udah kebayang jemaah sekalian. Selapar-laparnya kita, pernahkah ngikat perut kita jemaah sekalian? Alhamdulillah selaparnya kita, warteg masih murah katanya. Padang sekarang juga udah pada murah-murah, ya kan? Paling tidak Indomie lah begitu. Masya Allah. Ini mereka betul-betul tidak makan jemaah sekalian. Minum di sana juga air susah. Ternyata ketika Rasulullah melihat begitu, Rasulullah SAW nggak banyak bicara. Dibukalah perutnya Rasulullah. Ternyata apa yang terjadi? Rasulullah 2 batunya. Artinya Rasulullah lebih lapar lagi. Ya Allah. Ini kondisi yang mereka hadapi, yang harus menggali setiap 10 sahabat itu 40 hasta atau 20 meter dengan lebar 4 meter lebih, ya 4,5 meter ya. Tadi dikatakan 4,662 meter, ya, masya Allah. Dengan panjang total jemaah sekalian 5.544 meter, masya Allah ya. Kedalaman 3,3 meter. Sehingga diperkirakan kalaupun ada kuda loncat, itu nggak sanggup kuda itu sampai ke ujung. Itu ya kenapa dibuat 3 meter ya, 3 meter lebih, supaya kalau kuda pun loncat sehebat-hebatnya kuda, dia tidak akan mampu melewati parit tersebut. Dan ini menjadi strategi yang luar biasa yang saat itu sehingga sampai dinamakan perang Ahzab. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah.
Kemudian pada saat penggalian ini Nabi Muhammad pun turun langsung. Nabi Muhammad turun langsung bekerja sama, bahu membahu. Bahkan karena mereka tidak punya peralatan untuk memindahkan apalagi alat berat ya. Dengan tangan, alat berat pun tidak ada, pengki pun tidak ada di zaman itu, maka bajunya Nabi Muhammad sendiri yang dijadikan sebagai tempat untuk memindahkan tanah-tanah yang digali ke tempat yang tidak dibangun. Bahkan dalam beberapa ayat badan Nabi Muhammad sampai perutnya dan kulitnya Rasulullah SAW kelihatan kotor terkena tanah di saat itu. Masya Allah. Sudah begitu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan lain sebagainya, ada beberapa sahabat yang mendapat bagian tadi untuk menggali, mengadu kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kami sudah menggali, ternyata kami jumpai batu yang besar ya Rasulullah, yang kami sudah nggak mampu lagi. Kami bercoba berkali-kali untuk menghancurkan batu, nggak bisa ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Maka diserahkan, sudah saya yang nangani. Masya Allah. Dalam riwayat Nabi Muhammad SAW, Rasul mengambil batu. Dalam riwayat Rasulullah mengambil alat, ya, alat mikwal namanya, yang biasa untuk memecahkan batu. Maka Bismillah, Allahu Akbar, ya kan, baju itu pecah. Dan Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, demi Allah, Allah telah bukakan di hadapanku ya wilayah Romawi. Artinya Romawi akan ditundukkan. Sahabat cuma terheran-heran, makan aja susah ya kan, mecahkan batu aja susah, tapi Rasulullah ngomong Allah telah tunjukkan kita akan menguasai Romawi. Pukulan yang kedua, Allahu Akbar, dihancurkan batu tersebut, Allah tunjukkan kepada kita akan menguasai Persia. Sahabat terkaget-kaget. Tapi sahabat bukan kayak model kita, apalagi model Gen Z ya kan, yang apa-apa ditanyakan, diprotes. Kalau bahasa kita kan nggak usah ngayal banget. Kita aja gak punya makanan, gimana menguasai dua negara yang jadi super power di zamannya, kayaknya nggak masuk akal, nggak masuk logika. Tapi sahabat diam. Ya. Kemudian yang ketiga dipukulkan lagi, Allahu Akbar, terbelah hancur lebur. Rasulullah mengatakan dibukakan kepada kita seluruh wilayah-wilayah sekitar Arab, termasuk Yaman dan seterusnya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah. Dalam riwayat ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ya, telah menggali parit, melihat bagaimana Nabi Muhammad begitu lelah dan capek, dan kaum muslimin juga capek. Nabi Muhammad begitu sangat luar biasa. Sekali lagi, umur beliau sudah tidak muda jemaah. Karena Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi umurnya 40 tahun. Kemudian di Mekah 13 tahun, sudah 63. Ini tahun kelima, jadi sudah berapa di umurnya? 58 tahun. Sudah tidak muda. Kalau kita mungkin sudah jadi kakek-kakek, tetapi masih begitu luar biasanya ya tenaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimpin langsung perang ya di medan dagang. Nah, kondisi ini dilihat betul oleh seorang sahabat ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, seorang Ansar. Maka dia minta izin pulang ke rumah. Ya Rasulullah, saya izin sebentar ke rumah ya, melihat siapa tahu ada makanan. Tanya kepada istrinya, wa istriku, saya melihat Rasulullah itu begitu capek, luar biasa, kelaparan luar biasa, sedangkan kami harus menghadapi musuh yang luar biasa. Kami belum selesai dari parit. Ada nggak makanan? Kata istrinya, ada bang, hanya beberapa gandum untuk 1-2 orang aja. Tapi kita punya kambing kecil. Ya sudah, kamu masak, saya potong kambing. Ya, ketika sedang dimasak, maka Jabir bin Abdullah pergi kepada Nabi Muhammad SAW dengan kesepakatan dengan istrinya tentunya, mengabarkan, ya Rasulullah, saya ada makan ya Rasulullah, engkau dan ajak 1-2 orang sahabat untuk ikut makan bersama kami di rumah. Ya sudah, kamu kamu pergi kembali ke rumah, sampaikan kepada istrimu ya, jangan dibuka tempat penutup panci yang sedang memasak daging dan juga roti, jangan dibuka sampai aku datang dan kuperintahkan apa yang kalian harus lakukan. Oke, siap ya Rasulullah. Disampaikanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengatakan, nanti Nabi Muhammad kira-kira berapa datang orang? Udah kita serang ya Rasulullah. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah pasti petunjuk Allah, semua ada kebaikannya. Ternyata jemaah sekalian, semua sahabat, hampir sepertiga sahabat diajak oleh Nabi Muhammad yang kelaparan yang nggak makan. Berarti berapa totalnya kalau sepertiganya? Masya Allah, 1000 orang. Ketika sampai di depan pintu rumahnya Jabir bin Abdullah, terkaget-kaget. Ya subhanallah. Ya, maka beliau mencela istrinya, celaka engkau wahai istriku. Kenapa bang?
Nabi Muhammad membawa segini banyak 1.000 orang, padahal makannya cukup 1-2 orang. Tapi iman seorang Jabir bin Abdullah mengatakan, jangan takut, Allah bersama Nabi Muhammad. Pasti cukup, pasti cukup. Maka Rasul mengatakan, sudah sekarang berhenti, jangan diselesaikan. Kita semua lapar, tapi tertib. Ya, belajar antrian. Jadi antrian sudah ada di zaman Rasulullah. Antrian masuk 10 orang sampai kenyang betul. Nabi Muhammad sendiri yang akan membagikan, masya Allah. Nabi Muhammad membagikan ya roti itu ditaburi dengan daging-daging di atas, makan sampai kenyang, sampai nggak ada tempat lagi, baru keluar lagi 10. Dan kata Jabir bin Abdullah, itu makanan tidak berubah sebagaimana awal. Ini bagian dari peristiwa ya yang merupakan isyarat dari Allah, busra, kabar gembira untuk Nabi Muhammad SAW. Ini tanda-tanda, orang bilang tanda-tanda alam semesta ya, bahwa memang Allah bersama Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat para sahabat sudah mulai kelelahan, maka Nabi Muhammad SAW ya, beliau membaca syair, Allahumma la aisa ilal aisal akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya tidak ada kehidupan yang kami tuju kecuali kehidupan akhirat. Ya Allah, itulah tujuan hidup kami, kata Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah pengorbanan orang muhajirin dan orang-orang ansar. Itu artinya syairnya Nabi Muhammad ini, sabdanya Rasulullah membakar semangat para sahabat. Ya, sahabat Rasulullah aja begitu semangat, kenapa kita enggak lebih semangat? Kita harus lebih semangat lagi. Mereka seraya mengatakan, nahnul ladina bayu ala Muhammadin ala jihad ma bagina abada. Mereka mengatakan, kami ya Rasulullah telah berbaiat kepada engkau yang Muhammad terhadap jihad, dan kami tidak menyisakan apapun dalam kehidupan kami. Kami siap mengorbankan jiwa dan raga kami untuk bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi juga berdoa dalam hal ini, Allahumma munzilil kitab sari'ul hisab, Allahumma hazim azab, Allahumma hazimhum wa zilzilhum. Ya Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dan kitab-kitab lainnya, yang cepat hisabnya, Allahumma hazim ahzab. Ya Allah, hancurkanlah gabungan pasukan-pasukan Ahzab ini ya. Wa zilzilhum, dan goncang dulu lantahkan kekuatan mereka. Ini doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Quraisy, upaya orang-orang musyrikin untuk nembus blokade strategi Islam dengan berkali-kali mau meloncat ya, tapi ternyata semua dapat dipatahkan oleh kaum muslimin. Bahkan ada beberapa orang yang mencoba melewati batas batas parit tersebut, sampai di depannya dipenggal kepalanya oleh kaum muslimin, sehingga mereka korbannya cukup banyak. Sedangkan dari kaum muslimin hanya 6 orang yang mati syahid dalam peperangan tersebut. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, datanglah nusra Allah. Ya, ending dari peperangan tersebut ya adalah nusra Allah Subhanahu wa taala setelah kurang lebih 27 hari, hampir sebulan ya. Kota Madinah dikepung oleh pasukan Quraisy dengan segala perlengkapan perang dan jumlah yang tidak sedikit jemaah sekalian. Kurang lebih 26-27 hari dikepung oleh Madinah. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nusrahnya dengan 2 hal. Yang pertama adalah seorang sahabat Nu'aim bin Mas'ud. Dia orang yang dekat dengan seluruh kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Ghatafan dan orang-orang musyrikin Mekah. Dan dia tiba-tiba masuk Islam tanpa diketahui oleh kaumnya. Maka beliau ini melakukan strategi. Apa strateginya? Datang ke orang-orang Quraisy, datang ke Bani Quraidah, orang-orang Yahudi, untuk mengatakan, kalian gak usahlah melawan Muhammad. Muhammad itu ditolong Tuhannya. Jadi pembicaraannya itu menanamkan rasa takut pada musuh-musuh. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya mereka perang saudara. Di dalam pasukan orang Quraisy tersebut yang jumlahnya kurang lebih 10 pasukan tersebut, mereka sudah mulai perang saudara. Gara-gara kamu sih ya, kami jadi ikut-ikutan dan seterusnya. Dan ini menyebabkan apa? Hati mereka tercerai-berai. Ini yang pertama. Dan mereka mulai ragu. Kenapa? Sudah hampir sebulan ternyata mereka tidak mampu menembus blokade pasukan Madinah. Ini menambah mereka nyesek dalam dada dan menambah ketakutan dalam diri
diri mereka. Yang kedua jemaah sekalian, Allah turunkan jundullah, pasukan Allah, tentara Allah, yaitu apa? Berupa hujan disertai dengan angin kencang atau badai yang sangat kencang, yang luar biasa, yang dengan badai tersebut memporak-porandakan hanya orang-orang kafir kemah mereka. Bahkan perlengkapan mereka semua tunggang, berterbangan kemana? Panci yang sedang memasak daging-daging, logistik mereka semua berterbangan kemana-mana. Ya, berterbangan kemana-mana, dan api yang untuk membakar logistik mereka pun semua padam. Dan hal ini dipahami oleh pemimpinnya. Pemimpinnya dia mengatakan, wah ini tanda-tanda ini. Kaum muslimin ditolong nih oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tanamkan rasa takut dalam diri mereka. Akibatnya apa? Memerintahkan pasukan untuk mundur dan balik ke tempatnya masing-masing. Artinya apa? Mereka pulang ke tempatnya masing-masing dalam kondisi khaiban. Mereka dalam kondisi rugi dan mengalami kekalahan. Sudah jauh-jauh datang dari Mekah, jauh-jauh datang dari penjuru pedalaman Arab datang ke Madinah, ternyata mereka pulang dalam kondisi rugi, menyesal, dan tidak punya apa-apa. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kejadian ini terjadi, secara singkat dalam riwayat Bukhari ada satu riwayat Rasulullah mengatakan, dari sekarang, jadi efek dari perang ini adalah dari sekarang, kata Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan pernah menyambut mereka di tempat kita, tapi kita yang akan mendatangi rumah-rumah mereka. Artinya apa? Nabi Muhammad setelah itu menyiapkan pasukan yang menyerbu ke wilayah-wilayah tersebut, tidak menanti di Madinah. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan satu, kekuatan Islam semakin kuat. Yang kedua, kekuatan Islam sangat diperhitungkan oleh orang-orang kafir di zaman itu. Sehingga jemaah sekalian, dengan peperangan ini semakin mengokohkan kedudukan kaum muslimin. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari kisah yang singkat ini ya, dapat diambil banyak ibrah, pelajarannya. Di antaranya yang terpenting adalah Nabi Muhammad SAW ketika melihat para sahabat ini dalam kondisi mujahadah, dalam kondisi kelaparan, tapi mereka tetap harus berjuang, hidup harus tetap berjalan. Nabi Muhammad memberikan motivasi dan semangat dengan dua hal. Yang pertama, Rasulullah terjun langsung sebagai seorang pemimpin, sebagai suri toladan, Maka disitulah betul-betul kita melihat firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Pada diri Nabi Muhammad bagi kalian terdapat suri toladan, contoh. Mau cari apa? Ada pada Nabi Muhammad SAW. Sebagai prajurit yang tangguh, ada pada Nabi Muhammad. Sebagai komandan perang, ada pada Nabi Muhammad. Sebagai seorang pemimpin, presiden, raja, ada sifatnya pada Nabi Muhammad SAW. Keberaniannya Nabi Muhammad yang paling berani. Dalam mujahadah Rasulullah yang paling mujahadah dan paling lapar. Itu semua. Kemudian para sahabat mengintervensi diri mereka, dan kemudian mereka merasa diri mereka tidak apa-apa dibandingkan Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah apa? Yang kedua, Nabi Muhammad membangkitkan semangat, menggelorakan kembali semangat mereka yang hampir padam dengan apa? Dengan membacakan syair-syair tadi. Allahumma la aisha ila aisyul akhirah faqfilil muhajiri wal muhajirah. Dan ini bagi orang-orang Arab, syair-syair ini luar biasa, memberikan motivasi dan semangat bagi para prajurit. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada satu juga yang sebenarnya ini babnya bab masail, bab urusan cabang-cabang urusan agama. Dalam peristiwa itu jemaah sekalian, begitu orang-orang kafir ingin menembus blokade kekuatan pertahanan kaum muslimin, terkadang tidak memberikan kesempatan mereka untuk sholat, terus diserang dengan apa? Anak panah dari jauh. Itu yang mereka bisa lakukan, sehingga kaum muslimin terpaksa satu harian penuh menjaga pasukan musuh, sehingga mereka tidak sempat sholat. Jadi mereka tidak sempat sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Ini sebagaimana dalam riwayat Sahih Bukhari, Imam Tirmidzi dan lain sebagainya. Tapi hadisnya adalah sahih. Sehingga Nabi Muhammad pernah mendoakan, ya Allah, ya, mereka telah menyibukkan kami di ibadah sholat, ya Allah, bakarlah rumah-rumah dan kuburan-kuburan mereka. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Nah, fikihnya di mana? Fikihnya di sini adalah apa? Nabi Muhammad dalam riwayat ini kemudian sholatnya diqadha. Sholat qadha ini kan melakukan ibadah sholat di luar waktunya. Jadi, tetapi dalam sholat qadha ini Rasulullah tetap tertib. Rasulullah memerintahkan Bilal ya untuk azan,
Kemudian berdiri qomat, sholat duhur, qomat lagi, sholat asar di waktu setelah isya ya. Ini pelaksanaan di waktu isya. Qomat lagi, sholat maghrib, qomat lagi, sholat isya. Ini bagian daripada usul atau bagian daripada masail-masail agama, berkhusus masail sholat. Dan ini terjadi pada perang Ahzab, menunjukkan kepada kita begitu sibuknya kaum muslimin menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang penting di sini juga adalah apa? Nabi Muhammad mengadakan musyawarah atau musyawarah tinggi para militer. Para tokoh-tokoh dikumpulkan untuk bermusyawarah, urung rembuk dalam menghadapi musuh. Padahal kita melihat jemaah sekalian, Nabi Muhammad itu dijamin perkataannya tidak dari hawa nafsu. Bahkan Allah telah mengenas dengan tegas dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang keluar daripada lisan yang mulia sallallahu alaihi wasallam kecuali semua datang dari wahyu Allah, bukan dari hawa nafsu Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad bisa memutuskan segala sesuatu hanya dengan wahyu, cukup, nggak perlu musyawarah. Tapi walau demikian Nabi Muhammad mengajak sahabat bermusyawarah, urun rembuk bareng. Dan ini pelajaran penting bagi jemaah sekalian ya, terutama minimal bagi pemimpin level terkecil dalam elemen bangsa adalah apa? Keluarga. Kita sebagai orang tua ya, hendaknya walaupun kita pemimpin rumah tangga, kita nahkodanya ya, tetap kita menghargai kanan kiri kita. Ya, kita harus melandaskan rumah tangga kita dengan apa? Sebagaimana yang Nabi Muhammad musyawarah, berdialog, berdiskusi dengan mereka ya, diajak dalam satu omongan dengan anak dan istri. Tidak langsung apapun langsung perintah, langsung tunjuk. Ya, mentang-mentang kita keluar rumah tangga ya, langsung harus dijalankan, nggak pernah kita bermusyawarah dengan yang lain. Kita perlu dengarkan juga aspirasi mereka. Tahun ini kita mau korban nih, tapi bapak uangnya segini, gimana pendapat kalian? Gimana Dinda, gimana anak-anak? Korban apa kira-kira? Perlu sekali-kali jemaah sekalian itu apa? Untuk mengambil hati mereka, sehingga menunjukkan apa? Menunjukkan mereka hidup bareng. Ya, dalam makna yang hakiki hari ini kan enggak. Rata-rata rumah tangga kita hari ini hidup bersama, ya, hidup bersama tapi seakan-akan kita berbeda. Artinya apa? Kita secara fisik hidup bareng, makan bareng, di kamar bareng, tapi hati kita berpisah-pisah jemaah sekalian. Enggak pernah nyambung. Kenapa? Karena hari ini hanya satu arahan saja. Istri enggak pernah diajak rembukan, anak enggak pernah diajak rembukan. Sekali-kali kita rembukan paling kalau mau liburan. Kita mau nginep di mana nih? Hanya itu. Sekali-kali dong. Ya, tahun ini kita korban apa? Liburan, kita sekali-kali kita mau subuhan di mana nih? Ya kan, sekali-kali kita ajak anak kita jemaah sekalian mungkin di Istiqlal ya. Kelihatannya sepele, tapi ini pengaruh yang luar biasa pada anak-anak kita jemaah sekalian. Ya, ini penting ini. Supaya apa? Anak-anak itu betul-betul dengan kita dekat. Jangan sampai anak-anak kita ini tidak percaya dengan bapak dan ibunya. Tidak hadir seorang bapak dan anak dalam kehidupan anak, ya. Seorang bapak dan ibu tidak hadir dalam kehidupan seorang anak, dia akan mencari figur yang lain, dan ini berbahaya. Dan ini sangat berbahaya. Dan ini jemaah sekalian, antara pelajaran penting adalah di sini. Kita lihat ya. Dan ini jemaah sekalian ternyata bukan hanya sunnah Nabi kita Muhammad, ini sunnah seluruh para nabi dan rasul. Ya. Kita lihat nih hari-hari ini kan sering dibacakan khotib Idul Adha atau mungkin dari Jumat tentang kisah korban. Ayatnya surat As-Saff ayat 102. Falamma balagha Musa ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbauka fanzur madza tara. Ketika Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat engkau ku sembelih. Tentunya atas perintah Allah, ya kan? Fangdur madzatar, wahai anakku Ismail, bagaimana pendapatmu? Ini dialog ini jemaah sekalian kadang-kadang tidak ngeh. Ternyata ini dialog semakna dengan yang sedang kita bahas. Nabi Ibrahim alaihissalam sadar dirinya seorang nabi, sadar beliau punya tanggung jawab yang berat. Ismail itu anak yang dibesarkan oleh Allah langsung melalui tangan dinginnya istrinya, nggak pernah disentuh oleh bapaknya. Baru lahir dari Palestina, di bawah hijrah ke Mekah, yang jaraknya zaman itu 1 bulan perjalanan sekali pergi. Ditinggalkan biwadin ghairi dzar'in, tempat lembah yang enggak ada kehidupan. Jangankan manusia, hewan pun enggak hidup di sana. Pohon pun hanya satu pohon padang pasir satu-satunya. Masya Allah, atas perintah Tuhan disiapkan satu khemah kecil, minuman satu tempat kecil, dan korma. Habis itu ditinggal. Masya Allah.
Quran dan hadis nggak pernah mengisahkan setelah itu Ibrahim datang lagi, nggak ada kisahnya. Tapi yang ada setelah anaknya berumur, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan sekitar 13 tahun, artinya anak itu sudah paham, bisa membantu orang tuanya, datang perintah Allah, Ibrahim balik ke Mekah. Balik ke Mekah bukan untuk memeluk, melepaskan kangen karena terpisahkan antara anak dan bapak karena tugas negara, tugas agama yang sekian tahun nggak bertemu. Bukan jemaah sekalian, ternyata datang ke Mekah untuk apa? Untuk menyembelih anaknya. Ini perkara besar. Maka beliau datang, wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu, nak. Gimana pendapatmu, nak? Masya Allah. Anaknya juga paham, bapak ini dai, bapak ini rasul. Berat tanggung jawab. Dia paham, walaupun bapaknya nggak pernah membelai kepalanya dengan kasih sayang, nggak pernah mendekap Ismail dengan kasih sayang selayaknya anak orang lain, dia paham. Anaknya ditarbiyah dengan tarbiyah agama. Bukan hanya cerdas tapi juga soleh, dia paham betul. Ya abadi fa'al ma'tumah. Wahai bapakku, enggak usah ragu. Walaupun kau enggak pernah membesarkan aku, enggak pernah berada di sampingku, enggak pernah berada dengan ibuku, saya tahu kamu sebenarnya mau, tapi diperintah Tuhanmu. Lakukan, jangan ragu, lakukan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau dapatkan aku menjadi orang yang sabar. Masya Allah. Ini bukan hanya cerdas tapi juga soleh. Kalau orang yang cerdas doang sebagaimana hari ini jemaah sekalian, ya udah Pak, kan bapak sudah tua, bapak aja yang disembelih. Toh bapak nggak pernah tanggung jawab sebagai bapak nggak pernah ada untuk kami, Pak. Dakwah orang lain dipikirin terus, kami bagaimana? Bahkan nggak pernah bapak pikirin, kan begitu sekarang jemaah sekalian. Ini anak cerdas tapi tidak soleh. Beda dengan Ismail. Maka dialog ini jemaah sekalian, dialog ini musyawarah sebenarnya. Ini gambaran kepada kita yang banyak kita melupakan. Ini yang jarang disentuh oleh para khotib-khotib juga. Pentingnya kita membangun rumah tangga ini, komunitas kecil, elemen bangsa terkecil, dengan apa? Dengan bermusyawarah. Betul-betul musyawarah. Ya. Gimana pendapatnya? Gimana nak menurutmu? Masya Allah. Dengan begitu jemaah sekalian, anak itu merasa dihargai di hadapan orang tuanya. Ya, dia merasa dihargai oleh orang tuanya. Tapi bayangkan kalau semua diputuskan oleh bapaknya. Alah, paling-paling juga bapak doang, bapak juga yang mau. Ya, tapi kalau kita dihargai, masya Allah, anak itu diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, maka anak itu akan menjadi besar, tumbuh, ya, sehingga nanti dia juga tidak akan introvert di luar. Ya, dan orang yang beginilah yang kemudian insya Allah Taala akan jadi pemimpin di masa depan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Banyak sebenarnya pelajaran penting ya dalam kisah ini ya. Tapi waktu jualah ya yang memisahkan kita. Ya, insyaallah taala pada kesempatan dan waktu yang akan datang kita akan singgung kembali ya di antara hikmah-hikmah yang terkandung dalam peperangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian yang bisa disampaikan di pagi yang berbahagia ini ya. Waktu masih banyak tetapi insyaallah di lain waktu dan kesempatan kembali.